Bapak Ibu, anak-anak, persekutuan, keluarga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Dalam rangka Pekan Bina Keluarga menyongsong HUT GBM yang ke-89 di saat ini, Ketong akan baca dan dengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 21 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-36. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari ketong berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kehidupan kami di saat ini. Dan dalam rangka Pekan Bina Keluarga menyongsong HUT GPM yang ke-89 di saat ini, kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, curahkan Roh-Mu yang kudus, suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan yang kami dengar saat ini dapat kami lakukan dan dapat kami maknai itu dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Sekali lagi ketemu pembacaan di saat ini, Keluaran 21 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-36 yang berbunyi demikian. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seseorang dari mereka tertumbuh kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti keluaran giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seekor laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilemparinya mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan,
maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak persekutuan keluarga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Teks Keluaran 21 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-36 yang baru saja kita dengar dan kita baca bersama di saat ini, berisikan larangan atau peraturan tentang manusia yang satu menjaga nyawa atau kehidupan manusia yang lainnya. Ada banyak larangan yang harus dipatuhi oleh manusia demi kehidupan manusia lainnya. Ada larangan tidak boleh memukul seseorang hingga mati. Anak-anak tidak boleh memukul atau mengutuki orang tua, tidak boleh bertengkar lalu memukul orang lain, termasuk budak, dengan batu atau tangan, dan juga peraturan-peraturan yang lainnya. Mengapa Tuhan memberi larangan atau peraturan ini? Tuhan memberi larangan karena Ia sendiri menghargai kehidupan ciptaannya. Ia juga mau manusia menghargai kehidupan orang lain. Hal ini menandakan bahwa Tuhan menghendaki manusia ciptaannya dapat menghargai anugerah Tuhan atau anugerah hidup yang diberikan Tuhan dan juga dapat menghargai kehidupan orang lain. Dengan adanya hukum atau peraturan ini, maka manusia akan berpikir dua kali sebelum melukai orang lain. Ini merupakan pengajaran yang harus dilakukan keluarga-keluarga Kristen, karena Tuhan membenci kekerasan dan kejahatan. Ia menginginkan kedamaian dan cinta kasih. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita memahami larangan Tuhan dengan menaburkan benih kebaikan, keadilan bagi sesama dan lingkungan. Maka rumah tangga keluarga kita akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita selaku keluarga-keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami punya kehidupan di saat ini Tuhan. Kami selaku keluarga jemaat dalam PPM Suli ini Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami dengan segala tugas dan tanggung jawab kami. Apapun itu bentuk pekerjaan kami, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, agar semua yang kami lakukan, biarlah itu jadi berkat dalam kami punya kehidupan keluarga. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca dan yang boleh kami renungi di saat ini dapat membuat kehidupan kami selaku keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat ini Tuhan
memahami akan segala perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Dan biarlah apa yang Tuhan berikan di kehidupan kami Tuhan dapat kami maknai dan dapat kami lakukan itu Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, berkati umat-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan bila tidak berkehendak di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun atas segala yang boleh kami buat. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat ini Tuhan, yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami semua jadi dokter tabib yang ajaib dan agung Tuhan, agar segala penderitaan sakit yang kami derita, kami boleh dapat dipulihkan Tuhan. Dan dari semuanya itu Tuhan, akan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Ada ungkapan syukur kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena kami yakin banyak yang kami mau mohon, banyak kami yang mau bilang pada Tuhan, tapi kami yakin Tuhan telah mengetahui semuanya Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni salah dosa yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Lalu kami berdoa saat ini bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Allah Bapa di surga sambil kami mohon berkat penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang suci kudus, mau menyertai kehidupan umat-Mu Tuhan, menyertai orang yang membenci, menyertai kami, negeri dan jemaat kami, saat ini, esok, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin.